maka itu tidak kekal dengan kita. Bisa jadi ketika dia masih hidup, bagian dari dunia itu hilang, meninggalkan dia, atau maksimalnya ketika dia mati, dia yang meninggalkan harta dunia. Nah, maka tidak pantas ketika kita lari dari Allah nyari dunia. Artinya kita lari dari sesuatu yang kekal dari Allah, dari ketaatan, kemudian kita nyari sesuatu yang tidak kekal, bakal kita tinggali. Nah, ini sesuatu yang tidak pantas dimiliki oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi walhasil intisari dari apa yang disampaikan oleh beliau Imam Ibnu Athaillah Sakandari, kita sebagai hamba wajib untuk membuktikan keimanan kita. Cara kita membuktikan keimanan kita kepada Allah bahwa Dia benar-benar adalah Tuhan yang setiap hamba tidak bisa hidup terkecuali dengannya. Setiap hamba harus memakai nikmat dari Dia kalau pengen hidup di dunia, dengan yu'thirullah ala khalqihi. Dia mendahulukan kepentingan Allah dari kepentingan selainnya, dari hamba-hambanya, dari bagian-bagian dunia. Nah, ini berarti hamba yang cerdas, hamba yang memang benar-benar sukses di dalam menghambakan diri, di dalam memahami kedudukan dia sebagai seorang hamba. Dia dulukan Allah di atas setiap sesuatu. Apapun selain Allah, ketika dia bertabrakan dengan kepentingan Allah, dia tinggalkan selain Allah, dia dulukan kepentingan Allah. Ini hanya orang-orang yang memang benar-benar tahu diri. Tapi kalau dia sebaliknya mendahulukan kepentingan dunia, syahwat, hawa nafsu yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu dari Allah, maka berarti dia termasuk wong yang tidak tahu diri, termasuk wong yang dianggap heran oleh Al-Imam Ibnu Athaillah. Maka kita dengan apa yang kita diberikan oleh Allah berupa nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat ilmu, nikmat apa yang ada pada diri kita, ini tujuannya untuk mendekatkan diri kita untuk mendahulukan kepentingan Allah di atas kepentingan makhluk-makhluk. Kalau kita pengen dijadikan hamba yang tahu diri. Tapi kalau sudah keluar dari lingkaran mementingkan kepentingan Allah daripada makhluknya, berarti kita tidak tahu diri. Kalau sudah tinggalkan kepentingan Allah atau mendahulukan dunia daripada akhirat. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala kecam untuk mereka-mereka yang mendahulukan dunia daripada Allah. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqar. Apa sebab kalian itu bisa masuk surga? Apa sebab kalian itu terhina? Apa sebab kalian itu nyesel, sikau? Apa dia itu? Kalian itu tu'thirunal hayatad dunya, mendahulukan kepentingan kehidupan dunia, yang mana dunia itu tidak kekal. Ditambahkan oleh Allah, wal akhiratu khairu wa abqar. Akhirat yang khair, yang lebih baik, wa abqar, dan yang lebih kekal. Maka kita sebagai orang yang pintar, hamba yang tahu diri, mendahulukan yang kekal daripada yang fana, yang akan hilang, yang akan kita tinggalkan atau yang meninggalkan kita. Kita punya waktu ketika Adam berkumandang, ketika kita masih sibuk-sibuk dengan gawean kita. Nah, ini kakek ujian apa di situ? Apakah kita langsung ketika dengar azan bergegas memenuhi panggilan Allah, atau kita pasti mengutamakan dunia kita? Kalau kita langsung bergegas memenuhi sholat berjamaah,
Oh berarti kita benar-benar tahu diri. Tapi kalau kagak tanggung, kagak masih sah gitu. Walaupun tidak berjamaah di sholat TBA, yang penting sholat. Nah ini berarti dia dulukan dunia daripada akhiratnya. Kecuali memang udur daripada jamaah, misalnya hujan terus lepas tak kati payung, tak kati yang bisa menyelamatkan baju dia dari basah, ini udur tak apa-apa. Atau udur dia sakitnya, sakit tak baca dia ke masjid, maka ini udur. Atau dia tamrin, atau orang di rumah dia sakit tak baca dia tinggalkan, dia ngurusi orang sakit itu udur. Tapi kalau selain itu, misalnya cuma gawian dunia yang mungkin bisa ditinggalkan, dilanjutkan, kita dahulukan sholat dulu. Kenapa sholat dulu didahulukan? Kepentingan Allah. Dan pastikan, ini ambil kaidah rumus dari para ulama. Rumus ini kalau baca kita jadikan bekal kita dalam sisa umur kita yang singkat ini, maka kita insya Allah dapat kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Apa dia rumusnya? Siapa yang mementingkan Allah dari setiap sesuatu, Allah akan pentingkan dia dari setiap sesuatu. Jadi artinya kalau kita ini mementingkan kepentingan Allah, artinya ketaatan, kita dahulukan Allah. Allah itu dalam hati kita memang benar-benar besar, benar-benar agung. Makanya setiap sholat tidak kita diawali dengan tasbih, tidak dengan subhanallah atau alhamdulillah tidak. Tapi kita diwajibkan untuk melafazkan, bahkan jadi rukun qauli yang kita ucapkan Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Para ulama hadis, ulama tafsir, ulama fikih menyatakan bahwa pensyariatan untuk kita melafazkan takbiratul ihram, rukun qauli, yang minimal kita dewek dengarnya dengan kata Allahu Akbar, artinya kita membuang setiap pengagungan yang ada dalam hati kita, yang pengagungan tersebut berupa kepada selain Allah, dan kita isi yang agung dalam hati kita cuma Allah. Jadi ketika kita ucapkan Allahu Akbar, Allah yang paling besar, Allah yang maha agung, Allah yang maha indah, Allah yang maha segala-galanya. Adapun selainnya itu di bawah keagungan Allah. Dunia di bawah keagungan Allah, harta, pangkat, jabatan, anak, bini, keluarga, semuanya di bawah keagungan Allah, di bawah keagungan Allah. Makanya Siti Aisyah meriwayatkan dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW itu kalau sudah dengar azan, ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifuhu. Nabi Muhammad itu di rumah selalu cakito keahadina, selalu cakito. Ya tuh, dia makan, dia minum, dia nyapu, dia nyait pakaian, selalu cakito kata Siti Aisyah. Tapi kalau sudah azan berkumandang, seakan-akan dia tidak kenal dengan kami tidak kenal dengan dia. Jadi apa dia? Jadi cuma pikirannya kepada Allah. Kenapa? Karena awal daripada azan dikumandangkan dengan lafaz Allahu Akbar. Nah, inilah harus kita pahami. Jadi memang benar-benar syariat ada, syariat sholat yang ataupun talbiyah, apa namanya takbiran, maka kata Allahu Akbar tujuannya ini biar di hati kita hilang pengagungan kepada selain Allah. Cuma Allah yang agung dalam hati. Dan pastikan kalau mau punya sifat ini, Allah akan mudah dengan dia. Kenapa Allah mudah dengan dia? Akan mengutamakan dia. Apapun yang terlintas hati langsung diinjak oleh Allah. Apa belum dia minta sudah diinjak. Dan Allah mudah gagal. Ada masalah dia akan dipecahkan masalahnya. Ada orang jahat sama dia akan dilindungi. Apapun yang dia minta akan dikasih kalau dia mengutamakan kepentingan Allah. Tetapi kadang-kadang kita ya namanya masih tahap belajar.
Masih tahap belajar, kadang-kadang